Ada pepatah tuh, khalif tu'raf. Kalau mau populer, bikin hal yang nyeleneh. Populer. Nah, bagaimana kalau manusia yang sombong, bukan sekali, bukan dua kali. Iblis cuma nyombongin diri kepada Adam satu. Ada manusia menyombongkan diri bukan cuma kepada Adam, kepada manusia. Saya lebih mulia dari fulan, lebih mulia dari kiai fulan, lebih mulia dari ustadz fulan, lebih mulia dari santri fulan, lebih mulia daripada ini, lebih mulia dari Syafi'i, lebih mulia dari fulan. Bagaimana dia akan meraih kemuliaan dari Allah Ta'ala? Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu nggak ada satupun dari santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad kepada Nabi Muhammad yang ngajarin kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita simak videonya. Hafal atau belajar 1-2 hadis, tahu-tahu udah bisa mengkafirkan seluruh umat. Mayoritas umat Islam dikafirkan, mencaci memaki. Maka itu bukan ilmunya Nabi Muhammad. Itu adalah ilmunya iblis. Itu iblis, begitu dia punya ilmu, dia sampai bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Nabi Adam yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud. Itu malaikat dalam keilmuan mereka adalah orang-orang, adalah makhluk-makhluk yang berilmu. Ajsam nuraniyah, la ya'kulun wa la yashrabun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat tersebut yang nggak pernah maksiat itu, mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keilmuan mereka masih bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kita. Begitu disuruh-suruh, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mereka bersujud. Iblis telat, dia nggak mau sujud. Ditanya, malaka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kepada engkau? Dalam ayat yang lain, malaka alla takuna ma'asajidin. Kenapa kamu tidak mau membersamai orang-orang yang bersujud? Nggak mau bareng sama orang-orang yang ngumpul sujud. Kenapa nggak mau bersujud? Atau ngumpul bersama ahli sujud? Dia pengen eksklusif, nggak mau. Mau beda sendiri. Ada pepatah tuh, khalif tu'raf. Kalau mau populer, bikin hal yang nyeleneh. Populer. Ada pepatah dulu tuh, kalau mau populer, kencingin Ka'bah. Langsung terkenal, langsung viral. Tapi itu viralnya orang gila, orang gendeng yang kayak begitu. Nah itu, ditanya iblis, kenapa nggak mau bersama orang-orang yang ahli sujud? Kenapa nggak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia berargumentasi, ana khair minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Anak nganggap saya. Nggak ingat sama guru. Nggak ingat sama yang ngajarin. Nggak ingat sama yang dia sembah. Nggak peduli. Makanya kalau ditanya, ngikutin siapa? Ngikutin Syafi'i. Ngikutin guru-guru kamu, ngikutin Imam Malik, ngikutin Imam Ahmad bin Hanbal, ngikutin Abu Hanifah. Enggak, saya langsung Quran hadis. Ada kalimatu haqqin urida bihal batil. Imam Syafi'i kalau nggak ngikutin Quran hadis, terus ngikutin siapa? Pemahaman mereka dari Quran dan hadis, bilang, saya nggak mau pakai pemahaman mereka, saya mau pakai pemahaman saya sendiri, mau bikin mazhab sendiri. Terus cuma dikasih label Quran hadis, mazhabnya saya. Maksudnya pemahaman saya lebih baik daripada pemahaman mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Persis ke iblis. Langsung dia bilang, saya. Nggak merujuk kepada sanadnya. Memang nggak ada punya sanad. Sanadnya dia ke neraka. Waliyadzubillah. Sehingga dia bilang, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Terus dia punya dalil. Punya skripsi. Punya tesis. Punya makalah. Untuk membenarkan kesombongannya dia. Sehingga dia bilang, dia berdalil di hadapan Allah Ta'ala, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Buktinya saya lebih baik dari Adam. Dia sombong, takabur, pakai dalil.
Apa dalilnya? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan ini adalah sebuah dalil, kalau saya lebih baik daripada Adam. Sehingga iblis yang sombong, sekali itu dia sombong di hadapan Allah Ta'ala, diusir dari sorga. Dilaknat ila yaumiddin. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kalau manusia yang sombong, bukan sekali, bukan dua kali. Iblis cuma nyombongin diri kepada Adam satu. Ada manusia menyombongkan diri bukan cuma kepada Adam, kepada manusia. Saya lebih mulia dari fulan, lebih mulia dari kiai fulan, lebih mulia dari ustadz fulan, lebih mulia dari santri fulan, lebih mulia daripada ini, lebih mulia dari Syafi'i, lebih mulia dari fulan. Bagaimana dia akan meraih kemuliaan dari Allah Ta'ala? Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu nggak ada satupun dari santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad kepada Nabi Muhammad yang ngajarin kesombongan. Lihat aja Kiai Khalil, Syekhana Khalil Al-Bangkalani datang ke Sidogiri, jumpa, berguru kepada gurunya Kiai Nur Hasan. Jalan begitu masuk ke kampung Sidogiri ini, dia udah buka sendal. Jalan nyeker nggak pakai sendal. Ada tawadhu. Ada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kampungnya Kiai Nur Hasan nggak berani pakai sendal. Sepanjang perjalanan dari kampungnya ke Sidogiri, ngisi waktu di perjalanan bukan sambil scrolling handphone, ya, tapi baca Yasin. Dia baca Yasin, perginya baca Yasin 20, pulangnya baca Yasin 20. Ya. Ntar ada istirahat dulu, baca Yasin jadi 40 atau 41 kali dia membaca surat Yasin. Radhiyallahu anhu warḍah. Nah, kita nih kapan pulang para santri? Hah? Masya Allah, lebih nyaring mereka suaranya. Pulang, jangan kebanyakan megang handphone. Biasanya pegang manzumah. Pegang tuh manzumah. Pegang kitabnya, pegang Al-Qur'annya. Murajaah, ulang pelajarannya. Itu disebutkan dalam syair, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Yang sudah meraih ilmu, terus dia kaji, dia ulang, dia murajaah terus, urusan dunia dan akhirat dia akan menjadi baik semuanya dan berkah. Makanya ilmu itu harus diulang. Hidupnya ilmu dengan kita ulang-ulang terus. Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid bilang, "Idza syi'tumu an tahfadhu ma 'alimtumu fadzalika fi takriri darsin wa tardadi." Kalau kamu mau cepat melekat apa yang kamu hafal, itu semua dengan diulang-ulang terus. Bitakrir yahsulut tagrir. Dengan diulang-ulang itu ilmu itu makin meresap di dalam hati. Sulit ngapalnya, sulit menghafal. Maknanya kalau sudah hafal, sulit dilupakan. Sehingga jangan kita sibuk sama handphone. Biasanya kita sibuknya sama Quran, sama kitab, sama hafalan, sama matan, sama manzumah. Maka kita pulang ke rumah, lazimkan itu semuanya. Lazimkan baca. Jangan sibuk sama medsos. Jangan sibuk buka ini, buka itu. Sudah. Sibukkan diri kita sama kitab. Dengan ilmu. Itu sebaik-baiknya kesibukan. Sebaik-baiknya kesibukan, sebaik-baiknya kenikmatannya itu dia. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kitab. Dan tunjukkan ke orang tua kita birrul walidain. Buah daripada ilmu adalah wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana kita merendah, tawadhu, taat, patuh kepada orang tua kita, tunjukkan akhlak. Buah daripada ilmu birrul walidain. Buah daripada ilmu jangan angkat suara kepada orang tua. Kan Al-Imam Hamid bin Umar Ba'alwi, wajaddu Al-Imam Syekh Abdullah Ba'alwi, Syekh Abdullah bin Alwi Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali. Itu beliau kalau berada satu, ini mereka ulama-ulama besar. Itu kalau berada satu ruangan sama ayahnya,
itu nggak berani, kalau ada lalat hinggap di wajahnya, dia nggak berani mengusir lalat dari wajahnya di hadapan ayahnya. Ma yatrudud dzubab an wajhi bihadrat abih. Nggak berani ngusir lalat yang hinggap di wajahnya kalau di hadapan ayahnya. Ijlalan lahum, sebagai bentuk penghormatan kepada ibu bapaknya. Bahkan kalau keluar ruangan, nggak berani ngebelakangin bagian belakang tubuhnya kepada ibu bapaknya. Jalannya mundur kepada ibu bapaknya, sedemikian rupa penghormatan mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ini akhlak yang diajarkan oleh para masyayikh, oleh para ulama. Itu al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak berani makan anggur atau kurma bersama ibunya. Dibilang kenapa? Ya saya nggak berani ngeduluin. Iya, biar ibumu makan dulu, setelah dia sudah mulai makan kamu ikut makan. Iya, tapi saya takut saat ibu saya udah mulai makan, saya mencomot atau mengambil itu anggur atau kurma, saya mengambil anggur yang sudah diincar oleh matanya ibu saya. Akhirnya saya kualat kepada ibu saya. Jadi saya tunggu ibu saya selesai makan, baru saya ambil, baru saya makan. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Akhlak yang demikian. Tawadhu' kepada orang tua, kepada famili, kepada kerabat. Tunjukkan istiqamah kita. Ketika pulang, bagaimana perhatian kita dengan sholat jamaah. Biasanya di pondok kita rajin sholat jamaah. Tapi jangan ntar kita sudah pulang ke rumah, kita nggak peduli sama sholat jamaah. Laksanakan sholat berjamaah sebisa mungkin di masjid. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wa ala salatil jamaah wa ala duha wal witr wa rawatib. Tidak pantas menyandang gelar santri orang yang nggak bisa menjaga sholat jamaah dan juga menjaga tahajud qiyamul lail walaupun 15 menit sebelum subuh. Begitu juga yang nggak sholat duha, jangan ngaku santri. Yang tidak sholat witir, nggak pantas ngaku santri. Begitu juga nggak sholat rawatib, gobliyah, ba'diyah. Nabi nggak pernah ninggalin sholat gobliyah subuh. Khair minad dunya ma fi, yang lebih baik dari dunia seisinya. Begitu kata beliau. Nggak sholat gobliyah, nggak sholat ba'diyah, nggak sholat witir, nggak sholat duha, nggak sholat jamaah, nggak bangun malam, nggak tahajud. Jangan ngaku santri, bikin malu. Kiai Nur Hasan, muassis pondok ini, nggak pernah ninggalin sholat jamaah, nggak pernah ninggalin tahajud qiyamul lail. Begitu juga Syekhana Al-Khalil, nggak pernah ninggalin duha dan witir, nggak pernah ninggalin rawatib. Itu yang mereka lakukan. Nah kita sekarang masih mondok, baru libur. Jangan kita ninggalin sholat 5 waktu, sholat berjamaah, 5 waktu berjamaah. Jangan ninggalkan qiyamul lail, tahajud. Kerjakan itu semua dengan baik. Sampai disebutkan juga bahwasanya tuh idza ra'aita talib ilm la yuhafiz ala salatil jamaah wa ala qiyamul lail fanfud yadaka minhu. Kalau kamu lihat santri, ada orang ngaku santri tapi dia nggak bangun malam dan nggak sholat jamaah, maka cuci tangan dari dia. Cuci tangan dari dia. Jangan berharap kepada orang-orang yang semacam ini. Karena itu sholat jamaah di rumah kita. Oh, kita bakal bulan Ramadan di rumah. Jangan luput sholat tarawih. Laksanakan sholat tarawih. Ini santri harus menjadi orang yang paling perhatian sama sholat tarawih. Bukan ya udah capek, sholat mulu di pondok. Ini giliran di rumah pengen libur dari sholat tarawih. Jangan. Guru kami, alhamdulillah, kita kenal berguru kepada orang-orang besar, yang mana nggak ada satupun dari mereka yang pernah ninggalin sholat jamaah. Nggak ada satupun dari mereka yang ninggalin qiyamul lail atau duha atau witir. Di antara guru kami yang kita berguru kepada beliau, pernah datang ke pondok ini juga, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Itu beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau itu kalau sholat tarawih, dia sholat tarawih di Rubat, di samping Rubat ada namanya Masjid Babutainah. Itu santri Rubat sholatnya di situ. Beliau ikut sholat di situ 20 rakaat. Selesai sholat di Masjid Rubat, dia pergi sholat di Masjid Ba'alwi.
20 rakaat. Ngulang lagi tarawihnya. Udah selesai sholat di Masjid Ba'alwi, dia mampir ke Masjid Segaf, sholat lagi, dapat 20 rakaat. Dari situ ngejar lagi sholat tarawih, sebab tuh di Tarim tuh di Hadramaut sholat tarawih itu setiap masjid tuh jamnya beda-beda. Ada yang sholat tarawih di awal malam, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1 baru mulai, ada yang jam 2, ada yang sebelum subuh jam 3. Itu beliau pergi tuh di masjid-masjid yang legendaris, yang istimewa untuk sholat tarawih. Dari situ dia mampir ke Masjidil Mahdhar, sholat 20 rakaat di sana. Terakhir dia mampir ke Masjid Jami' radhiyallahu anhu warḍah. Wah, ini 20 rakaat aja dimasalahin. Bagaimana kalau orang sholat sampai segitu banyak? Masya Allah. Hakadha. Kenapa? As-salatu khairul mawdi'. Kata Nabi Muhammad, man sya'a falyastaglil wa man sya'a falyastakthir. Sebaik-baiknya keadaan adalah sholat. Yang mau banyakkan perbanyak, yang mau kurangin kurangin. Nabi bilang dalam hadis, ju'ilat qurratu aini fi shalah, hiburan saya, hobi saya, kesukaan saya di dalam sholat. Orang kalau sudah ngegampangin sholat 5 waktu, nggak berjamaah, nggak di awal waktu, sholatnya nggak beres, sering telat, maka itu udah lampu hijau, udah lampu kuning, ya isyarat tuh ada hijau, ada kuning, udah ada merah. Kalau merah tuh udah binasa, celaka. Nah itu orang kalau udah sholatnya udah mulai nggak beres, nggak berjamaah, nah itu udah lampu kuning. Berarti ada yang nggak beres dengan hidupnya nih orang. Mungkin dia ada kecenderungan narkoba, ada kecenderungan pergaulan bebas, ada kecenderungan ada hal yang nggak beres dalam nafsunya dan jiwa tuh orang. Kalau dia udah gampangin sholat 5 waktu, itu rambu yang mesti diperhatikan. Makanya orang tuh sejahat-jahatnya orang kalau masih perhatian memprioritaskan sholat, walaupun dia jahat, insya Allah bakal jadi orang baik. Apalagi ditambah lagi birrul walidain, bakti kepada orang tua, ditambah lagi cinta kepada ulama, para sholihin, aulia. Masya Allah, ada insya Allah bakalan jadi orang baik ke depannya. Intinya kita pulang, amalkan ilmu. Mau ngamalkan ilmu jangan tunggu lulus, jangan tunggu selesai belajar. Amalkan ilmu saat kita masih mondok, saat kita masih nyantri, saat kita masih terhubung dengan tempat ilmu kita, amalkan ilmu. Kalau kita sudah lepas, sudah jauh, kita bermimpi kita bakal ngamalkan ilmu. Saat kita dekat di lingkungan pondok nggak ngamalin ilmu, bagaimana kita mau mengamalkannya saat kita jauh? Sebab ilmu bukan banyaknya, tetapi berkahnya. Berkahnya ilmu tatkala kita mengamalkan ilmu tersebut. Tunjukkan kita pulang bakti kita kepada orang tua, perhatian kita dengan sholat jamaah, bangun malam, perhatian kita dengan sholat tarawih, perhatian kita di dalam muamalah dengan keluarga, dengan family, jaga batasan. Oh ini di pondok ada batasan antara yang laki dengan yang perempuan. Bukan begitu pulang ke rumah kita masa bodoh, mau salaman dengan yang bukan mahram, mau salaman dengan lawan jenis, udah nggak pakai mikir lagi. Oh mau jalan dengan lawan jenis, mana ilmunya, mana Qurannya? Mana matan yang kamu hafalkan? Ilmu itu mewariskan rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut melanggar, takut Allah murka, takut Allah nggak ridho. Kalau mereka yang memiliki ilmu menjadi orang yang ngegampangin syariat, meremehkan syariat, terus apa nasib agama ini? Apa nasib umat ini? Padahal para santri mereka adalah orang yang paling elit dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka benar, mereka ada galbul ummah, jantungnya umat. Kalau jantungnya benar, umat bakal benar semuanya. Tapi kalau jantungnya nggak beres, maka ya aliran darah ke seluruh penjuru tubuh juga nggak beres. Nah kalau begitu santrinya nggak beres, nah begitu juga umat bakalan rusak semuanya. Nah karenanya itu, ayo kita istiqamah. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin sesuatu yang membanggakan guru-guru kita, masyayikh kita di dunia dan di akhirat, di barzakh mereka, memberikan kebanggaan kepada mereka dengan istiqamah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan insyaAllah Ramadan yang akan datang Ramadan yang paling berkah buat umat, Ramadan yang paling lezat, Ramadan yang paling manis, dan dijadikan bukan Ramadan terakhir kita. Allah Ta'ala anugerahkan kita insyaAllah Ramadan demi Ramadan bisa kita makmurkan. Ya, jangan lupa baca Quran, hatamin Quran. Santri giliran libur semuanya libur, salat jamaah libur,
duha libur, witir libur, tarawih libur, baca Quran juga libur. Kita sekarang sampai balik lagi ke pondok berapa lama tuh liburannya? 2 bulan, Masya Allah bisa 4-5 kali khatam Quran itu. Paling kagak 2 kali khatam Quran. Kalau orang awam kita anjurkan bulan Ramadan paling enggak 1 kali khatam Quran. Kalian santri itu bukan orang awam, orang khusus, minal khawas. Minal khawas. Tapi kalau orang khususnya boro-boro Al-Quran dibawa, wala dibaca, wala direnungi. Bagaimana nasib awam kalau sudah begitu? Hatamkan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, guru besar umat ini, itu beliau kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, siang 1 kali hataman Quran, malam 1 kali hataman Quran. Per hari. Menghatamkan Al-Quran, siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau Ramadan 30 hari, dia hatam Al-Quran 60 kali hataman Al-Quran. Ada Imam Syafi'i. Umur 9 tahun hafal Al-Quran, 12 tahun hafal kitab Muwatta, karya gurunya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. 15 tahun jadi mujtahid mutlak. Masya Allah. Itu santri zaman dulu seperti ini. Itu santri zaman dulu kayak begini. Imam Syafi'i. Itu beliau begitu pulang, jumpa dengan ibunya, bawa harta banyak, punya harta. Subhanallah, rezekinya dibukain oleh Allah Ta'ala. Ada orang ngasih beliau harta, itu beliau sebelum pulang ke rumahnya, dia dirikan kemahnya dulu di luar kampung. Dia kirim utusan ke dalam kampung, siapa yang punya utang, siapa yang miskin, siapa yang fakir, siapa yang punya keperluan, datang kepada Syafi'i, saya yang bakal berikan. Datang. Sampai itu habis tuh, uang tuh ratusan dinar atau ribuan dinar habis. Miliaran dihabiskan dalam sesaat, dalam 1 hari. Begitu sore dia pulang ke rumah ibunya, dia ketok pintu. Ibunya nanya, siapa? Bilang Muhammad bin Idris. Putraku? Iya. Kamu datang tadi pagi? Iya. Terus kamu dirikan kemah di luar kampung? Iya. Kamu bagi-bagi uang kepada orang kampung? Iya. Saya tanya, masih ada gak 1 keping? Masih ada sisa gak? Bilang Umi, sudah saya habiskan semuanya. Bagus, silakan masuk. Kalau masih ada sisa 1 keping, saya larang kamu masuk rumah saya. Begitu tarbiyah ibunya Syafi'i. Didikan ibunya Syafi'i. Membuahkan, itu santri keilmuan, membuahkan orang yang zuhud. Orang yang cinta akhirat. Bukan jadi santri malah jadi rakus dunia. Rakus harta, rakus tahta, rakus popularitas. Gila jabatan, gila dunia. Ada Imam Syafi'i, ilmu yang beliau dapat ke mewariskan zuhud. Zuhud itu bukan cuma dari harta doang, bahkan juga zuhud dari minal malu minal jah. Radhiyallahu anhu arba'ah. Nah, jadilah kita tuh santri yang istiqamah. Ya, baca tuh Al-Quran. Jangan kita tinggalkan tuh Al-Quran. Bikin target. Kalau Imam Syafi'i 60 kali hatam bulan Ramadan, ya kita paling enggak nolnya kurangin 1 dah, nggak apa-apa. Jadi 6 kali hatam. Masih kebanyakan juga, ya sudah kurangin setengahnya, 3 kali hataman Al-Quran. Masih kebanyakan 2 kali. Masih kebanyakan 1 kali, jangan kurang dari 1 kali. Kalau santri nggak baca Al-Quran, walau 1 kali hatam di bulan Ramadan, ya bagaimana mau pulang? Bagaimana dia mau menjadi santri? Jadilah tuh santri itu yang dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita dikeluhkan oleh Nabi Muhammad, qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan memboikot Al-Quran. Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, birrul walidain, tutup aurat, ya jaga batasan, ya, beri contoh teladan kepada keluarga kita, sepupu kita, adik kita. Serumah bangun subuh, kecuali santri telat subuh. Kenapa? Subuhnya udah habis di pondok semuanya. Mestinya dia menjadi orang yang paling awal. Dia ngebangunin saudaranya, adik kakaknya. Bukan dia malah yang paling telat, paling susah dibangunin. Tapi emang rata-rata penyakit santri kalau pulang tuh ya kayak begitu. Rata-rata. Tapi itu yang jelas bukan santri Sidogiri. Kalau santri Sidogiri paling istimewa, insya Allah. Paling perhatian dengan sholat jamaah. Paling perhatian dengan qiyamul lail. Paling birrul walidain. Paling istiqamah insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insya Allah kepada kita sekalian.
Ya, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada guru-guru kita, masyayikhina. InsyaAllah Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam perkumpulan yang semacam ini, dalam taqwa, dalam istiqamah, tahun demi tahun, fi afiyah, dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.